Warga mengevakuasi satu keluarga yang menjadi korban tertimpa kontainer bermuatan minyak goreng kemasan kardus seberat 32 ton di Kampung Benda Karya, Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Naas akibat kecelakaan ini, 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak tewas. Sementara 3 korban lainnya selamat, namun terluka parah dan patah tulang. Kecelakaan bermula saat kontainer bermuatan minyak goreng hendak turun memasuki gang kecil untuk bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk oleng akibat tak kuat menahan beban. Di saat yang sama, sedan yang ditumpangi satu keluarga melintas hingga tertimpa. Evakuasi harus menggunakan kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Sementara petugas harus hati-hati karena posisi mobil terjepit rangka besi kontainer yang ringsek parah. Seluruh korban meninggal maupun luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Lira Medika Karawang untuk penanganan medis. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas motornya. Sebelumnya warga mengira pengemudi tersebut tertidur karena kelelahan. Beginilah posisi seorang pengemudi ojek online yang tertunduk diam di atas sepeda motornya. Diduga kelelahan mencari pelanggan, ternyata pengemudi ojek online tersebut meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada dini hari pada pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring, Blok B3 nomor 01 wilayah Batam. Korban masih mengenakan jaket hijau lengkap dengan helm berstiker komunitas ojek online. Motor bernomor polisi BP 3100UI yang dikendarainya terparkir rapi, seolah ia hanya berhenti sejenak untuk melepas rasa lelah. Menurut keterangan saksi yang melihat, tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko tersebut. Dari olah TKP, Polresta Barelang juga tidak menemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Selasa 18 November 2025 lalu, seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hangkesturi Legenda, Malaka. Sebelumnya, korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan. Namun malam itu, ia merasa tubuhnya terasa lemas kelelahan dan pamit ke rekan-rekan ojolnya untuk istirahat sebentar di teras. Namun ternyata korban beristirahat untuk selamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojol, seakan menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang hingga akhir. Pemirsa, Senin pagi jalur Pantura perbatasan Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah tergenang banjir. Dalam, Pak. Dalam. Genangan banjir setinggi 60 cm membuat arus lalu lintas macet. Kendaraan harus memperlambat laju kendaraannya saat melintas Jalan Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kemacetan pun terjadi sepanjang 2 km dari kedua arah. Dampak motor yang nekat menerobos banjir, ratusan sepeda motor mogok. Derasnya banjir Sungai Bedadung memutus jembatan gantung yang dikenal warga sebagai Jembatan Cinta di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akses warga kini terputus dan warga terpaksa menempuh jalur alternatif hingga beberapa kilometer. Kali. Setrum. Air cepat
Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai jembatan cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam. Kira-kira kejadian jam 8, jam 9. Roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus ijazah Jokowi tampaknya akan memasuki babak baru. Ahli kubu Roy Suryo CS Komjen Purnawirawan Ugro Seno menyampaikan, kasus ini sudah bergeser dari fitnah dan pencemaran nama baik menjadi dugaan penggunaan ijazah palsu untuk pencalonan dalam pemilu. Hal ini disampaikan Ugro Seno dalam konferensi pers bersama tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Bala RRT. Ia menilai dengan adanya restoratif justice, kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy Suryo CS tak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Ugro Seno juga meminta penyidik bergeser ke pokok perkara awal dan fokus pada pembuktian keaslian dokumen ijazah Jokowi. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal yaitu masalah dugaan ijazah palsu itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar seperti bukan. Ya. Nah ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya,